Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi dengan ruang lingkup pemrosesan informasi dengan mode pembelajaran problem based learning atau PBL dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Dewi Koryati SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Selamat menyaksikan. Problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa yang diawali dengan pemberian masalah nyata untuk diselesaikan secara berkolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, serta tanggung jawab mandiri. Menurut Nisa, Junaidi, Nur Syahida, serta Saputra 2023, PBL menjadikan peserta didik lebih aktif dalam proses belajar serta membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan. Sedangkan menurut Gulo dan Lawli menjelaskan bahwa model PBL mampu melatih dan mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan autentik yang berorientasi pada kehidupan nyata. Karakteristik utama model problem based learning yaitu 1. Proses pembelajaran dimulai dengan penyajian masalah yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. 2. Pembelajaran berpusat pada masalah, bukan pada disiplin ilmu. 3. Adanya tanggung jawab besar bagi peserta didik dalam mengelola proses belajar. 4. Pelaksanaan kegiatan dalam kelompok kecil. Yang terakhir, kelima, penilaian hasil belajar yang ditunjukkan melalui produk atau kinerja nyata. Adapun kelebihan dari problem based learning, yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yang kedua menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna, yang keempat membuat siswa menjadi lebih kreatif, mandiri, dan bebas, yang kelima permasalahan dapat membuat siswa mengembangkan pengetahuan baru. Ya, ada kekurangan dari pembelajaran PBL tersebut. Yang pertama, manakala peserta didik memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan diri dalam memecahkan masalah yang dipelajari, maka mereka akan enggan untuk mencoba dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, tanpa pemahaman, mereka akan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi mereka tidak akan mempelajari apa yang sedang dipelajari tersebut. Yang ketiga, pembelajaran PBL tersebut memiliki waktu yang tidak sedikit, dikhawatirkan tidak dapat menyangka seluruh konten yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, membutuhkan kemampuan pengajar yang mampu mendorong kerja peserta didik dalam kelompok secara efektif. Adapun langkah-langkah penerapannya di dalam kelas ada 3 tahap. Pertama, tahap pendahuluan di mana guru akan masuk kelas dengan mengucapkan salam dan menyapa para siswa. Kedua, guru akan mengajak siswa untuk berdoa bersama. Dan ketiga, guru akan melakukan absensi kelas. Dan yang keempat, guru akan melakukan absensi. Dan yang kelima, guru akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya pada tahapan kedua atau kegiatan inti. Yang pertama, guru menyajikan masalah yang nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Yang ketiga, guru menjelaskan tugas, peran, dan tujuan tiap kelompok. Yang keempat, siswa mencari informasi dan data dari berbagai sumber seperti buku dan internet. Yang kelima, guru mengarahkan dan memantau diskusi agar tetap fokus pada satu masalah. Yang keenam, setiap kelompok menyusun solusi dan mempresentasikannya di depan kelas. Yang ketujuh, kelompok lain memberi pertanyaan atau tanggapan. Yang kedelapan, guru memberikan umpan balik dan klarifikasi konsep. Dan yang kesembilan, guru memberi penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari. Tahap yang ketiga itu penutup. Pertama, guru mengajak siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Lalu yang kedua, guru memberikan umpan balik dan penilaian terhadap proses dan hasil kerja siswa. Lalu yang ketiga, guru memberikan tugas lanjutan dan refleksi singkat. Lalu yang keempat, guru mengajak siswa berdoa sebagai penutup pelajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir, guru mengucapkan salam penutup dan meninggalkan kelas. Rumpun pemrosesan informasi berkaitan erat dengan problem based learning, di mana problem based learning merupakan bagian dari rumpun pemrosesan informasi. Problem based learning menekankan bagaimana siswa berproses aktif melalui berpikir kritis, analisis, dan
pemecahan masalah. Proses ini sejalan dengan teori pemrosesan informasi, di mana pemrosesan informasi menekankan bagaimana individu dapat menerima, mengelola, dan menggunakan informasi. Dengan demikian, problem-based learning merupakan penerapan nyata dari teori pemrosesan informasi karena mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengelola informasi secara sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas boleh dipimpin, kelas. Oke, sebelum itu Ibu mau mengecek presensi kalian hari ini dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ibu. Pastinya kegiatan ekonomi ini sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 tahapan apa saja? Benar sekali anak-anak. Jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, definisi kegiatan ekonomi. Yang kedua, tujuan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, jenis kegiatan ekonomi. Nah, jadi hari ini Ibu akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi kita hari ini. Yang pertama itu definisi kegiatan ekonomi. Nah, yang pastinya kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan produksi jasa. Produksi jasa itu kegiatan menghasilkan jasa yang tidak terlihat wujudnya, namun dapat dirasakan manfaatnya. Jasa apa aja? Jasa contohnya. Kalau produksi, sekarang distribusi. Berarti kalau distribusi itu menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Nah, pelakunya disebut dengan distributor. Selanjutnya konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Pelaku konsumsi disebut dengan konsumen. Ya, ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu sebelum kita menerapkan pembelajaran model problem based learning ini dari hasil materi yang telah Ibu paparkan hari ini. Oke, boleh Kapita? Banyak kegiatan ekonomi itu adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dimana terdiri dari kegiatan mulai dari produksi, distribusi, sampai ke konsumsi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Kita akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jangan takut ya, kita bukan individu tapi berkelompok. Nah, Ibu minta silakan membentuk kelompoknya masing-masing sebanyak 6 kelompok. Nah, jadi Ibu telah membagikan lembar kerja peserta didik yang dimana anak-anak sekalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing ya. Nah, di situ terdapat sebuah studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau di sekitar kita. Sudah dibaca semua? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan. Ada kalian berkelompok menjawab studi kasus tersebut di lembar jawaban yang telah disediakan di belakang sekali. Coba dilihat ada? Jangan lupa juga menuliskan nama kelompok dan kelompok berapa di cover halaman depan. Sudah? Yang juga ditulis namanya masing-masing. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan LKPD ini, nanti diminta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan hasil yang telah didiskusikan selama pembelajaran berlangsung. Boleh dicoret-coret nggak, Bu? Boleh.
dihadapi oleh pelaku usaha di Kelurahan Taman Kelapa, Kota Palembang. Oke, silakan Anda. Masalah utama yang dihadapi pelaku usaha adalah keterbatasan pengembangan usaha, kenaikan harga bahan baku, persaingan pasar yang ketat, sehingga harga jual produk sulit dinaikkan, serta kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pemasaran digital. Jadi dari hasil diskusi kami mendapatkan sebagaimana hasil analisisnya adalah penyebab dari permasalahan tersebut adalah pertama harga bahan baku yang sering naik sementara harga jual produk sulit dinaikkan karena persaingan pasar yang ketat. Lalu pelaku usaha belum memiliki akses yang baik terhadap teknologi pemasaran digital, modal usaha dan pelatihan manajemen bisnis. Oke, apakah dari kelompok lain ada yang berbeda jawabannya dari kelompok Kalisa? Sama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi untuk peran distribusi itu belum signifikan ya, karena belum semua UMKM itu memiliki akses untuk mempromosikan produk mereka. ada yang berbeda mungkin dengan Rehan, jawaban Rehan. Iya, boleh Nesya. Jadi seharusnya peran distribusi dan teknologi ini, yang pertama distribusi itu harusnya membantu produk lokal dalam menjalankan pasar yang lebih luas. Sedangkan teknologi itu berperan penting dalam pemasaran digital melalui media sosial, membantu promosi dan meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar tanpa membuka cabang fisik. Terima kasih. Anak-anak sekalian, dari studi kasus yang telah kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing, terdapat banyak sekali ya jawaban yang beragam dari kelompok kalian, solusi dan analisis masalah, identifikasi masalah dari studi kasus yang telah dipaparkan atau yang telah kalian lakukan. Beri apa dulu untuk teman-teman kalian yang telah dari studi kasus tadi sudah jelas anak-anak sekalian untuk identifikasi masalahnya telah disebutkan, telah dijelaskan oleh perwakilan kelompok kalian masing-masing, menganalisis masalahnya apa, terus solusi yang diberikan juga apa, dan penilaian diri seperti apa peran kalian sebagai pelajar, terutama mahasiswa, dalam mendukung dan berpartisipasi pada kegiatan ekonomi lokal di lingkungan sekitar. Di mana kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ibu akan mengasih tugas ya, yang akan Ibu share di WA grup kelas kalian untuk kalian kerjakan dan dikumpul minggu depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berakhir sudah sesi pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian. Ibu pamit ya. Ibu Adri, Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan ingatlah anak-anak semua, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Pamit ya anak-anak. Assalamualaikum. Sekian pemaparan dan simulasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.